Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Perkenalkan, saya Putri, saya dari SMA Negeri 1 Setiwaras. Di sini saya adalah peserta PPG atau mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang ketiga dari Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran. Selamat menyaksikan video dari kami. Terima kasih. Now we study about English learning today. Jadi sekarang kita adalah mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan materi sama dengan minggu kemarin. Sebelum pelajaran dimulai, untuk meningkatkan tugas awal nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Para siswa stand up, please, atau silakan berdiri. Jadi bisa tampil juga ya.
silakan kembali. Ini ada pertanyaan buat Wilam Tadi yang kita pelajari pada minggu kemarin tentang apa? Tentang prosedur tes. Oke, kemudian ini adalah materi yang kemarin yaitu adalah prosedur tes. What is prosedur tes? Ada yang ingat what is prosedur tes? Nah, kalau saya adalah prosedur tes cara menjelaskan atau menggambarkan cara membuat sesuatu. Jadi kalau kita mau membuat sesuatu karena kita belum mengetahui caranya atau sekarang tutorialnya adalah caranya proses kita. Kemudian yang kedua, buat ada jenis structure of prosedur tes. Jenis structure-nya ada apa? Jenis structure-nya ada apa? Kepala. Ya, jadi ada tool, ada step, ada materialnya, itu adalah jenisnya. Kemudian bahasa yang digunakan dalam menangani proses sama imperatif. Kemudian sebelum selalu kita membahas berikutnya, kita berdoa dulu menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin di dalam leader of the class, siapa ketuaannya? Yang ketuaan, silakan pimpin doanya. Oke. Sebelum kita lanjutkan, untuk absen, saya akan mengabsen kalian dengan nama-namanya apa yang tidak masuk. Nanti saya panggil bagian saja ya. Bagian saja. Yang pertama ada sebagai Satria, ada Taimo, ada Mbak. Taimo ada. Adi, Gila, ada. Darinya bersama Pak. Dalam editan dulu. Ya, oke, jadi semua. Oke, terima kasih. Sebelum mulai pelajaran, untuk mencairkan suasana atau membuat kalian semangat, kita akan melakukan ice breaking dulu. Nanti silakan diikuti ice breakingnya. Silakan berdiri dulu, karena ice breakingnya ini berdiri. Oke ya, silakan diikuti ice breaking yang ini. Silakan ikuti. Semangat sambil olahraga pagi. Tapi dia ini nanti tidak aneh. Oke, are you ready? Seperti kemarin, are you ready? Kemarin gimana? Are you ready? Yeah. Yes, ready. Lagi, are you ready? Yes. Oke, untuk kali ini sebelum kita akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti peserta didik mampu menulis prosedur teks secara sederhana berdasarkan imajinasinya
dengan menggunakan kalimat sendiri. Jadi diharapkan nanti kalian bisa membuat prosedur teks sendiri dengan imajinasi kamu atau dengan kemampuan kamu menulis, kamu membayangkan, kamu mempraktekkan, serta dengan struktur teks dan kebahasan yang benar, dengan struktur yang benar, dengan bahasa yang benar. Tentunya menggunakan bahasa Inggris orang butuh juga ya. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil teks kelas juga sendiri. Nanti setelah kamu buat, kemudian kamu mempresentasikan di depan kelas. Kedua, kemudian untuk capaian pembelajaran yang diinginkan adalah peserta didik menulis sebagai jenis teks fiksi dan non fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran terdidik terhadap tujuan dan target pembahasan. Mereka membuat perencanaan, menulis, mengulas, dan menulis ulang. Itu adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Kemudian ini kalau kemarin di pertemuan kemarin kita menggunakan Canva dalam rangka membuat membuat brosur jadi berdiri di sekolah kita. Dan kemudian yang pertemuan kedua kita membahas apa? Yang kedua kita menggunakan how to make apa? How to make akun TikTok. Jadi yang kedua adalah cara kita membuat akun TikTok. Ini adalah gambar-gambarnya untuk kemarin. Nanti kalau nanti kita bahasanya lain lagi. Buat video. Nah ini adalah apa? Ini brosur BBB. Ini nasi goreng. Ini ini adalah oke. Sebelum dimulai akan saya tanya dulu, kalian tadi pagi sudah sarapan? Ya, sarapannya pakai apa? Mie goreng. Sudah bisa caranya membuat mie goreng? How to make tadi? Minumnya pakai apa? Air putih ya, panas atau minum pakai kopi? Yang minum kopi tentunya bisa membuat seperti Sandro bisa bikin kopi. Membuat kopi. Nanti yang kita akan belajar adalah kalau kemarin di pertemuan yang dahulu kita membuat brosur, pertemuan kedua kita membuat TikTok, terus sekarang lain lagi ceritanya kita adalah membuat makanan atau minuman seger sebelum puasa. Oke kan? Selanjutnya adalah ini prosedur teks. Jadi saya kira tidak hafal prosedur teks, sudah kita ulang-ulang kali. Prosedur teks dan magic buat itu ada kalimat atau teks yang magic apa tau? Jadi untuk membuat sesuatu bisa menggunakan how to cook, bagaimana cara memasak, masak mie, masak tempe, masak nasi goreng, masak pecel, masak apa nih? Dan lain sebagainya. Atau yang kedua beautiful belajar bagaimana membuat baju yang bagus, yang cantik, membuat berklikon, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga auto edit video, bagaimana mengedit video. Nah ini karena berbuahnya ada yang lainnya. Kemudian can you tell me please the order of how to bla 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 and how to make bla bla bla. Sekarang mungkin kamu bisa menceritakan, nanti bisa menceritakan how to bla bla bla, how to apa atau how to make apa. Jadi ada dua perbedaan untuk how to bla 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 karena how to make. Nanti kalian bisa membuat itu. Kemudian berikutnya adalah sekarang kamu bisa lihat gambar ini. Ini ada karena di prosedur teks itu ada dua istilah. Yang pertama ada resip, yang kedua ada manual. Bedanya apa kira-kira? Ini kira-kira kalau di resep ini adalah berkaitan dengan makanan atau membuat sesuatu makanan minuman seperti ini. Cukup cara membuat nasi goreng ini adalah termasuk basic atau praktik cara membuat es teh, cara membuat es lemon juga termasuk. Itu kalau manual yang kemarin yang kita
kedua kita membuat TPDB, membuat brosur, sama membuat akun TikTok. Ini ada termasuk manual. Contohnya automate objektif pelajaran, automate brosur di Canva, automate new account TikTok, kita ada termasuk manual. Kemudian manual timnya auto-edit video in KineMaster, bagaimana cara membuat atau mengedit video lewat KineMaster atau lewat Capcut atau yang ini automate label in Canva, bagaimana membuat label di Canva. Ngerti label? Label ini apa? Tapi bagus, label apa? Kalau kamu lihat di belakang bungkus baik itu mie atau jajan, di situ ada gizi, terus kemudian cara membuatnya, bahannya apa, nah itu termasuk label, bukan label. Kemudian berikutnya adalah prosedur method is a way to extract the result how to make output and jadi yang dinamakan prosedur method itu adalah bagaimana cara atau menerangkan kepada pembaca bagaimana membuat minuman atau sejenisnya atau membuat makanan. Itu yang basic tadi. Kemudian prosedur method is a way to explain the result how to make output and result tadi. Kemudian ya dimaksud aja ya. Yang ini adalah yang manual tadi. Yang manual adalah help to reader on how use, jadi membantu kepada pembaca bagaimana menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Jadi cara mengoperasikan HP, cara mengoperasikan laptop, cara mengoperasikan kamera dan sebagainya. Bagaimana cara mengoperasikan blender itu juga termasuk manual. Kemudian contoh something itu juga penting. Kemudian purpose. Nah, tujuan adalah to show how something is made of use atau contoh way of thing. Jadi untuk menunjukkan kepada seseorang bagaimana cara membuat sesuatu itu adalah tujuan dari proses biostek. Kemudian generic structure yang tadi, generic structure. Kemudian yang generic structure ada tiga. Yang pertama ada atau tujuannya, kemudian ada ingredient atau materialnya, yang ketiga ada step atau method atau langkah-langkahnya. Contohnya tadi kalau kita membuat nasi goreng, tujuannya apa nasi goreng? Nah, tujuannya untuk makan, kemudian ingredient atau materialnya yang digunakan adalah nasi, kemudian lombok, ada bumbunya, ada wadahnya, seperti dan sebagainya. Kemudian langkah-langkahnya gitu. Nah, biasanya dikumpulkan, kemudian diulek sampai rata, kemudian digoreng, setelah itu nanti sama nasinya dimasukkan, goreng-goreng, ngangkat tanah, agak matang, baru dinikmati. Tanding-tanding dengan apa-apa. Kemudian ada fitur lagi. Yang pertama adalah menggunakan simbol berbentuk. Yang kedua menggunakan imperatif tanda. Yang ketiga menggunakan koneksi kata-kata penghubung, menggunakan for, second, after that, pergi dan sebagainya. Kemudian menggunakan text of manner atau kata keterangan. Kemudian ini adalah contoh dari resep how to make finger printing, bagaimana cara membuat ini ingredient halnya 1.500 ml berbeda, jadi ada air panasnya. Kemudian yang kedua ada teh itu yang gimana? Yang seperti teh itu ini cari wangi itu ya, perlupakan itu dua kakek. Nah, yang ketiga 200 ml atau mil atau mereka 200 ml susu ya. Air kita menggunakan susu biomil atau apa. Yang ketiga kemudian ingredient
Optikernya yang pertama adalah 100 gram enggak, kemudian 500 ml dan sebagainya. Langkah-langkahnya ini itu ada cara membuat juga begitu. Kemudian saya lanjutkan contoh, ini contohnya dari prosedur tes. Jadi contohnya ya, ini kita membuat itu pakai atau pakai. Jadi kalau kemudian dulu ya, saya anggota kita. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh dari Reflix tadi, bagaimana membuat tes itu. Kemudian sekarang contoh yang manual. Yang manual untuk editing foto, contoh bagaimana
foto menggunakan Photoshop. Jadi kalau pakai HP menggunakan Canva, kalau menggunakan Samsung, ya dalam materialnya laptop, kemudian Photoshop aplikasi yang komputernya atau di laptopnya. Kemudian langkah-langkahnya ini kalau ini kamu potong gambarnya, kemudian koreksi kemudian kamu ekstensif, kamu potong, kamu mana yang perlu juga, mana yang perlu dipakai dalam menggunakan mengedit Photoshop. Kemudian nantinya harus adu. Yang pertama, do you like taking photograph? Kalau kamu suka mengambil foto, kreatif kemasan ya, beberapa foto, foto selfie, dengan lagi, kenapa lagi mengenai foto selfie. Jadi ya, adalah keeper selain mereka dan mereka selfie. Yang kedua, jangan juga foto alumni foto jadi. Apakah foto yang kamu gunakan selalu foto jadi? Foto jadi nggak tahu. Jadi fotomu ada foto jadi karena foto biasa yang mereka. Kemudian yang berikutnya, ekspand berkelanjutan manual prosedur teknik foto dari manual tadi. Plan speed. Jadi kalau menggunakan tadi saya akan mau lagi menggunakan speed dengan kamu bicara atau bicara ini materi atau menggunakan Android kemudian koneksi internet. Kemudian berikutnya adalah dengan boleh untuk praktis prosedur teks. Kalian sudah siap untuk praktek prosedur saya. Kedua, video like more manual progresif yang akan kamu pilih. Kamu mau milih manual atau progresif? Karena untuk mempraktekkan itu silakan ngumpul per kelompoknya masing-masing. Geser bangkunya, ngumpul per kelompoknya. Saya akan geser juga. Ngumpul per kelompoknya, silakan berkelompoknya. Ya, ngumpul per kelompoknya ya. Ya, ngumpul per kelompoknya. Nanti kamu, ayo sini ngumpul per kelompoknya. Ya, sekarang sudah ngumpul per kelompoknya. Yuk, kumpul yuk. Kumpul yuk. Jadi kalau buat make your day, itu like this one, video, tersebut ada video dari kamu pilih lagi. Kamu mau menggunakan manual atau menggunakan resep tadi. Jadi nanti silakan kita saya tunggu, saya lihat nanti per kelompoknya kertasnya silakan dikeluarkan untuk membuat. Saya berikan KTP-nya ya, silakan nanti dikerjakan, dibuat. Nih, nih. Ya, silakan dikerjakan. Kamu mau buat prosedur teks yang baru setelah kamu mau menggunakan manual atau menggunakan berarti lagi di kelompok dulu alam diri kami. Silakan dibuat beberapa menit untuk membuat itu. Terus ayo dibuat. Udah selesai kelompok yang ini, kelompok 2, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 3 kelompok ada yang sudah selesai. Belum? Nah, ini gimana selesai? Yang kelompok 3 ya, selesai sampai mana? Udah ada kesulitan. Yeah.
Oke, kelompok satu ya, kelompok dua ya, tinggal kelompok tiga. Kelompok tiga, lalu berbagai kamu mau berapa kopi? Saya punya lemon akan membuat mie. Ya, kamu ya. Oke, sudah selesai. Ini saya ambil RKPD-nya untuk dikumpulkan. Mereka RKPD-nya nanti dikumpulkan. Ambil. Saya ambil. Nanti pilihan kamu adalah ya. Oke, ya siap. Oke, untuk biar lebih semangat silakan berdiri lagi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kita SDK tanpa musik tanpa apa, yang penting biar kamu semangat. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Oke, berdiri. Kamu kanan semuanya. Berdiri. Kita mulai. Silakan maju untuk memperkenalkan hasil katanya itu membuat teks yang membedakan tadi saya lihat adalah semuanya menggunakan tadi. Jadi dimulai dari kelompok satu. Silakan untuk maju. Ayo ditemani barang bapak. Ada awalnya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tulisan ada mungkin ada tanggapan untuk kelompok satu. Kelompok satu adalah hukumnya kopi, bagaimana membuat kopi. Mungkin ada yang dikatakan ada tanggapan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Dilanjutkan kelompok dua, silakan perwakilannya maju kelompok dua.
kelompok kedua. Kelompok apa? Kelompok tiga juga, kelompok apa? Kayak gini aja. One sandwich bread, 2 lettuce, 3 eggs, 4 sausage, 5 mayonnaise, 6 butter, 7 cheese, 8 sauce. Step by step to make sandwich. First of all, you must break 1 tablespoon of butter or slice of bread, and then slice the sausage into like 3 after that, like bread, lettuce, sausage, mayonnaise, egg, and properly blend together. And also add salt to taste. Finally, your sandwich. Oke, ada pertanyaan? Ini baca untuk kelompok itu, kelompok kedua. Jadi kelompok kedua ada mempresentasikan untungnya dari sandwich apa toh? Kelompok kedua. Iya, dicampur sama Jadi roti yang dicampur dengan saus ini, kayaknya kurang ya. Ada pertanyaan? Kalau juga mungkin. Oke ya. Oke. Give applause untuk kelompok dua. Silakan duduk. pertama itu satu. Yang terakhir dari kelompok tiga, ini yang full cowok dari kelompok tiga. Silakan perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya ditemani kalau berani dua anak yang itu silakan kawan ini. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, untuk kelompok tiga, untuk cara membuat estek. Mudah sekali yang membuat estek, tinggal ada airnya, tidak terlalu panas. Kemudian pakai teh, kemudian pakai gula, gaju-gaju. Jadi ada pertanyaan yang bisa untuk kelompok 3 atau untuk kelompok 3 mungkin ada tanggapan, ada pertanyaan. Satunya mungkin ada yang tanyakan. Oke, kalau tidak ada, give applause untuk kelompok 3. Oke kan, untuk semua kelompok sudah tampil dan rata-rata sudah bagus semua, tinggal nanti dikembangkan di rumah, nanti membuat lagi dipraktekkan di rumah, yaitu prosedur tes yang manual atau prosedur tes yang resis. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi. Saya kira untuk materi kali ini saya kira sudah cukup. Dari kalian responnya sudah bagus, sudah baca bisa semua. Tinggal nanti dikembangkan di rumah. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama kita percaya masing-masing, atau kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Oke, thank you for today. Terima kasih untuk hari ini.